Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Ika Elisa. Baik, di pertemuan hari ini kita akan mempelajari pelajaran bahasa Indonesia tentang memberi tanggapan dengan santun atau yang biasa disebut juga dengan teks tanggapan. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar seluruh ilmu yang kita dapat terserap secara sempurna dan dapat bermanfaat bagi banyak orang nantinya. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita mempelajari pelajaran tentang teks tanggapan ini lebih jauh lagi, mari kita mengetahui dulu tujuan dari pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, yaitu tujuannya adalah mengenal teks tanggapan. Yang kedua, mengetahui struktur teks tanggapan. Yang ketiga, mengidentifikasi ciri-ciri kebahasaan teks tanggapan. Dan yang keempat, mengetahui tujuan dan fungsi teks tanggapan. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materi yang lebih dalam lagi nih, kita akan mengetahui dulu apa itu teks tanggapan. Teks tanggapan adalah teks yang berisi tentang kritikan, sanggahan, saran, ataupun pujian pada suatu hal, baik itu karya sastra ataupun karya non-sastra. Kemudian apa sih itu menanggapi? Menanggapi itu berarti kita diminta untuk mengomentari suatu hal, yaitu yang berkaitan dengan karya sastra ataupun non-sastra ya. Kemudian kita akan lanjut ke dalam materi. Nah, di dalam teks tanggapan memiliki 2 syarat. Apa aja sih syarat teks tanggapan? Syaratnya yaitu ada 2. Yang pertama, objektif. Apa itu objektif? Objektif itu harus sesuai dengan fakta. Artinya, kita tidak boleh melebih-lebihkan sesuatu. Kita tidak boleh menjelek-jelekkan sesuatu karena kita tidak suka. Padahal sebenarnya sesuatu itu bagus. Nah, itu bukan objektif. Objektif itu harus berdasarkan dengan fakta yang ada. Murni ya, benar-benar fakta yang ada. Kemudian yang kedua yaitu santun. Apa itu santun? Santun itu artinya ketika kita memberikan tanggapan harus menggunakan bahasa atau kalimat yang baik dan berdampak positif. Meskipun yang kamu sampaikan tentang hal yang kurang baik, tetapi harus disampaikan dengan cara yang baik dan bahasa yang baik juga. Kemudian selanjutnya yaitu kita akan mengetahui tentang ciri-ciri teks tanggapan. Apa saja sih ciri-ciri teks tanggapan? Yang pertama yaitu berisi tanggapan mengenai suatu fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar beserta fakta dan alasan yang memuatkannya. Yang kedua yaitu memiliki 3 struktur, yaitu konteks, deskripsi, dan penilaian. Kemudian kita akan mengetahui juga nih terkait dengan teks tanggapan itu sendiri. Nah, perhatikan ya. Di sini Ibu akan membacakan teks tanggapan. Baik, kita perhatikan. Sebuah karya seni kelas tinggi dari sang pelukis Maestro Affandi melukis sebuah pemandangan alam perkebunan cengkeh, area perkebunan perbukitan yang masih alami tanpa terlukis apa adanya dari alam. Untuk menghidupkan suasana, pada lukisan menunjukkan adanya aktivitas kehidupan yang menyatu dengan alam. Ekspresi goresan khas Affandi terlihat unik yang menjadikan lukisan ini istimewa, seperti kebanyakan lukisan Affandi yang selalu menempatkan matahari sebagai bagian dari objek utama. Tetapi dalam lukisan ini, penempatan matahari tampak unik, seolah sang pelukis mengambil perspektif posisi di balik matahari. Titik tampak dalam lukisan matahari tidak di balik bukit, tapi di atas bukit dan menutupi bukit. Keunikan ini mungkin hanya dimiliki oleh Affandi sebagai cara sudut pandang di dalam berrekreasi, di mana kualitas imajinasinya sebagai seorang pelukis maestro ternama. Nah, setelah nih ya, anak-anak membaca teks, cobalah menjawab pertanyaan berikut ya. Yang pertama yaitu karya apa yang ditanggapi. Kedua, siapa yang menghasilkan karya tersebut. Yang ketiga, siapa yang menanggapi. Yang keempat, bagaimana bentuk tanggapannya, bagaimana cara menanggapinya. Nah, kita lanjut. Nah, di sini ada struktur retorika teks tanggapan. Yang pertama yaitu ada konteks. Konteks ini meliputi apa yang ditanggapi, di mana, kapan peristiwa terjadi, peristiwa apa, peristiwa apakah itu peristiwa politik, sosial, teknologi, seni atau budaya. Kemudian yang kedua, deskripsi.
Deskripsi ini meliputi apa dan bagaimana sesuatu terrealisasi atau diciptakan atau juga dihasilkan. Yang ketiga yaitu penilaian. Penilaian yaitu meliputi apa yang kita pikirkan mengenai hal yang diulas atau seperti apa yang kita berikan, apa kelebihan dan kekurangannya. Nah, kita lanjut nih. Di sini ada struktur dan kebahasaan teks tanggapan. Struktur yang pertama yaitu konteks. Bahasanya adalah bahasa deskriptif. Struktur yang kedua yaitu deskripsi. Kebahasanya adalah bahasa deskriptif. Yang ketiga yaitu struktur penilaian. Kebahasanya yaitu kata-kata yang mengungkapkan penilaian, pujian, atau kritikan. Nah, kita akan mengetahui ciri-ciri kebahasaan teks tanggapan. Yang pertama yaitu menggunakan kalimat aktif, yang merupakan kalimat yang subjektif melakukan perbuatan. Yang kedua, banyak menggunakan kata tugas seperti karena, sehingga, ke, di, dan dari. Yang ketiga, menggunakan kalimat deskriptif, yakni kalimat yang menggambarkan sesuatu yang ada dengan pemaparan yang rinci dan jelas. Yang keempat, menggunakan kalimat penilaian dalam model tanggapan kritik. Yang kelima, menggunakan kalimat pujian dalam metode tanggapan pujian. Selanjutnya, tujuan teks tanggapan. Kita harus mengetahui nih tujuan dari teks tanggapan tersebut, yaitu tujuannya adalah untuk memberikan penilaian tentang kelebihan dan kekurangan dari sebuah teks yang juga disertai dengan saran. Penilaian yang dilakukan haruslah bersifat objektif, sopan, logis, dan jelas, tentu saja dengan cara yang sopan agar teks tanggapan itu menjadi santun dalam pembawanya. Kemudian fungsi teks tanggapan. Yang pertama adalah mengapresiasi suatu karya atau hal yang dilakukan orang lain. Yang kedua, memberikan kritik membangun yang dapat membantu suatu hal menjadi lebih baik. Yang ketiga, wahana atau sarana dari hal yang ditanggapi agar sesama pujian atau pengkritik dapat berdialog dengan baik melalui konteks, deskripsi, dan penilaian yang diberikan oleh teks tanggapan. Yang keempat, memberikan sarana terhadap suatu hal atau persoalan melalui cara yang sistematis, terarah, dan terbaik sehingga pujian atau kritikan tidak semu dan dapat dipertanggungjawabkan atau disebut dengan objektif. Nah, demikian pembelajaran teks tanggapan di pertemuan pertama ini. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya dengan materi lanjutannya, yaitu menyimpulkan teks tanggapan. Baik, sekian dari Ibu tentang materi ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.